Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 MKLMS kelas B akan menjelaskan tentang analisis aset quality atau kualitas aset. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Farid Fatur Rahman, yang kedua saya sendiri Sonya Yuniar Wanaziza, yang ketiga Elok Vidyasari, dan yang keempat Sherly Nilasari Safitri. Saya Sonya Yuniar Wanaziza akan menjelaskan terkait konsep aset quality. ASAR mendefinisikan bahwa kualitas aset sebagai faktor terpenting yang membantu lembaga keuangan dalam memahami risiko pada debitur. Kualitas aset berguna untuk menilai kondisi aset perusahaan, termasuk antisipasi pada risiko gagal bayar dari pembiayaan atau credit risk yang akan muncul. Dan dapat disimpulkan bahwa aset quality atau kualitas aset adalah suatu aktiva dalam mengantisipasi risiko gagal bayar atas pinjaman yang diberikan yang berupa pembiayaan atau kredit. Selanjutnya, terkait penilaian kuantitatif aset quality dapat diketahui melalui rasio, yaitu Non-Performing Financing atau NPF. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/24/PPS menyatakan bahwa rasio ini untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Rasio NPF berguna untuk mengukur kemampuan manajemen terkait tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga mikro syariah. Semakin tinggi rasio tersebut, maka menunjukkan kualitas pembiayaan lembaga mikro syariah tersebut semakin buruk. Standar penilaian rasio NPF. Untuk yang pertama, ukuran NPF kurang dari sama dengan 2% itu predikatnya sangat baik. Yang kedua, NPF-nya kurang dari sama dengan 2%, kurang dari 5% itu predikatnya baik. Yang ketiga, NPF-nya kurang dari sama dengan 5% dan kurang dari 8% itu predikatnya cukup baik. Untuk yang keempat, jika NPF-nya kurang dari sama dengan 8% dan kurang dari 12% itu predikatnya kurang baik. Untuk yang terakhir, jika NPF-nya lebih dari 12% itu predikatnya tidak baik. Selanjutnya, aset sebagai komponen keuangan sangat penting. Selain modal usaha, pengelolaan aset tetap diperlukan bagi lembaga keuangan yang memelihara berkelanjutan usahanya dengan memperhatikan kualitas aset pada pengelolaan eksposur risiko kredit yang memadai. Nah, menurut Greyer dalam bukunya, penyebab utama kegagalan lembaga keuangan adalah kualitas aset yang sangat buruk. Nah, pengetahuan pasar terkait kualitas aset yang sangat buruk sering menyebabkan tekanan pada posisi pendanaan jangka pendek. Tekanan yang dialami akan memungkinkan terjadinya krisis, likuiditas, bahkan berujung pada kehancuran. Oleh karena itu, penilaian dan pengukuran kualitas aset sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup lembaga keuangan. Selanjutnya, menurut BRAK 2007 menyatakan bahwa indeks kualitas aset adalah ukuran yang sangat baik untuk mencari perusahaan yang memanfaatkan proporsi peningkatan biaya dari waktu ke waktu. Nah, penilaian kualitas aset bisa menjadi tanda perubahan dalam metode akuntansi yang dirancang untuk menunjukkan tingkat peningkatan profitabilitas. Penelitian kualitas aset bertujuan untuk mengukur kondisi aset produktif guna menjaga kualitas aset dan melakukan perhitungan, penyisihan, penghapusan aset akibat dari risiko kredit yang akan mempengaruhi rasio permodalan lembaga keuangan. Saya Sherly Nilasari Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi analisis aset quality pada lembaga mikro syariah. Analisis aset quality itu sangat penting digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan suatu lembaga mikrosyariah sehingga keberlangsungan lembaga mikrosyariah tersebut itu dapat terjaga. Nah, untuk penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio, yaitu yang pertama, rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Yang kedua yaitu rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko PIR atau portofolio asset risk. Nah, yang ketiga yaitu rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Nah, selanjutnya yaitu rumus dalam KAP atau kualitas aktiva produktif. Rasio dalam KAP adalah perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif. Nah, rasio KAP itu rumusnya aktiva produktif yang diklasifikasikan atau total aktiva produktif dikalikan dengan 100%. Nah, jika memiliki hasil 0,00% sampai dengan 10,35% itu bisa dikategorikan dengan sehat. Nah, jika di hasilnya lebih dari 10,35% sampai dengan 12,60% itu dikategorikan cukup sehat. Jika lebih dari 12,60% sampai dengan 14,85% itu dikategorikan kurang sehat. Jika hasil lebih dari 14,85% dikategorikan dengan tidak sehat. Halo, perkenalkan, nama saya Farid Fatur Rahman, NIM 9314085118 dari kelas MKLMS PSB. Di sini saya akan menerangkan bagian contoh penghitungan dari rasio KAP. Diketahui jumlah pembiayaan lancar sebesar 45.736.287 rupiah. Sementara pembiayaan kurang lancar yaitu sebesar Rp403.580. Pembiayaan yang diragukan sebesar Rp111.995 dan pembiayaan macet sebesar Rp117.705. Adapun jumlah aktiva produktif sebesar Rp60.488.973. Kita masuk ke contoh penghitungan rasio KAP. Sebelum menghitung rasio KAP, kita perlu menghitung APYD-nya terlebih dahulu dengan rumus 50% kali KL atau pembiayaan kurang lancar ditambah 75% dikali pembiayaan diragukan ditambah 100% dikali pembiayaan macet. Kita dapati jumlah APYD sebesar Rp458.491. Dan untuk penghitungan rasio KAP-nya dengan adapun rumusnya yaitu APYD dibagi jumlah aktiva produktif dikali 100%. Maka kita masukkan APYD-nya sebesar 458.491 dibagi 60.488.973 rupiah dikali 100. Maka kita dapati rasio KAP-nya yaitu sebesar 0,76%. Maka dapat disimpulkan hasil dari rasio KAP yang menunjukkan angka 0,76%, maka dapat dikategorikan sebagai kategori yang sehat untuk LMS tersebut. Sekian presentasi dari kami sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.